Ada yang tahu apa itu? Saya Pak, alat aktif dan alat pasif Pak. Ya tepat dong. Ada yang tahu nggak perbedaan dan nama alatnya? Saya Pak. Silakan Marita. Kalau alat gerak aktif dapat bergerak sendiri tanpa bantuan, alatnya yaitu otot, sedangkan alat gerak pasif dan tidak dapat bergerak sendiri, harus dibantu dengan yang aktif, alatnya itu tulang. Bagus sekali Marita. Terima kasih. Silakan duduk. Nah, sekarang kita pelajari tentang alat gerak aktif terlebih dahulu ya, yaitu otot. Otot memiliki 3 ciri yang sangat umum, yaitu kontraktilitas, kemampuan otot untuk memendek, ekstensibilitas, kemampuan otot untuk memanjang, dan elastisitas atau kemampuan otot untuk kembali ke ukuran semula. Jawab. Sini kamu. Di kelas kok malah main sih, bukan main kalau orang ini jelasin. Ya Pak. Nah, sekarang tolong jelaskan apa yang sudah saya bicarakan tadi. Apa ya Pak? Hanya kalau di kasus jangan senaknya, mau main-main. Beres, coba tolong jelaskan apa yang sudah saya jelaskan tadi. Baik Pak. Otot memiliki 3 ciri, yaitu kontraktilitas adalah kemampuan untuk memendek, ekstensibilitas adalah kemampuan untuk memanjang, sedangkan elastisitas adalah kemampuan otot untuk kembali ke ukuran semula. Tuh, ini ada lain, tinggal kamu. Kali-kali jangan dibawa lagi ya. Silakan duduk. Nah, otot itu ada 3 jenis, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Bel, menurut pengetahuan kamu, bentuk otot itu kayak apa sih? Otot itu adalah bagian dari daging kan Pak? Salah, otot itu adalah kertas yang membentuk tulang, tahu? Kamu kali yang salah. Kamu kali yang salah. Udah kamu malah berantem sih. Menurut aku otot itu seperti badan yang memanjang, tahu? Kamu lagi sama aja. Aku pasti benar, tahu? Nah, siapa? Aku kali yang pasti benar. Sudah semuanya diam. Sebenarnya bentuk otot itu jika kita lihat secara langsung memang mirip. Namun jika kita lihat melalui mikroskop, otot polos akan berbentuk gelendong dan runcing. Otot lurik berbentuk silindris dan memanjang, sedangkan otot jantung berbentuk silindris, memanjang, dan bercabang-cabang. Bukan yang tapi saya benar. Nah, siapa? Aku yang benar lah. Udah, semuanya salah. Nah, ada yang tahu nggak apa itu otot lurik? Saya Pak. Tolong jelaskan di depan kelas ya. Otot lurik adalah otot yang melekat pada kerangka tubuh dan digunakan untuk bergerak. Otot lurik juga memiliki pigmen mioglobin dan terdapat di tubuh vertebrata. Bagus sekali, Angel. Silakan duduk. Ada yang tahu sebutan lain untuk otot lurik? Saya Pak. Ya, coba Bel, silakan. Otot lurik disebut juga otot sadar, otot serat lintang, dan disebut juga otot gangkang. Nah, ada yang bisa jelaskan nggak? Mengapa otot lurik itu disebut juga sebagai otot rangka, otot sadar, dan otot serat lintang? Saya Pak. Coba mereka di depan kelas, silakan jelaskan. Disebut sebagai otot rangka karena melekat pada rangka tubuh kita. Disebut sebagai otot sadar karena bekerja di bawah kesadaran. Dan disebut sebagai otot serat lintang karena memiliki garis gelap yang disebut aktin dan garis terang yang disebut miosin. Tepat sekali, Bel. Terima kasih. Nah, sekarang coba siapa yang mau menjelaskan bagian-bagian dari otot lurik? Nah, kalau gitu saya yang jelaskan. Jadi begini, otot lurik itu memiliki 2 ujung liar yang disebut tendon. Bagian tengah yang membesar disebut bipal. Bagian tendon yang melekat pada tulang yang diam disebut oligo. Sedangkan tendon yang melekat
pada tulang yang bergerak disebut juga insertion. Bagaimana? Sudah jelas? Sudah, Pak. Nah, anak-anak, ada yang tahu nggak cara kerja otot tulis saat berkontraksi? Saya, Pak. Silakan, Bel. Pada saat otot tulik berkontraksi, maka ombak akan memendek, membesar, dan mengeras, membuat tulang terangkat dan bergerak. Bel, sebenarnya kamu udah paham ya tentang otot tulis? Coba jelaskan dong ciri-ciri otot tulis di depan kelas. Baik, Pak. Memiliki buat serabut atau senang rapi, bentuknya panjang, silindris, dan mempunyai banyak inisial atau multinuklein. Dapat bekerja dengan keras tapi mudah lelah, berdiameter 50 dan panjangnya 2,5 cm. Memerlukan istirahat, dapat berkontraksi dengan cepat, bekerja di bawah kesadaran, inti sel terletak di tepi, melekat pada rangka tubuh manusia. Nah, Bel, kalau fungsi otot tulis itu apa saja sih? Fungsi otot tulis adalah untuk menggerakkan rangka tubuh, benar kan, Pak? Kamu kayak agak gitu sih jawabnya. Udah bener kok. Ya, silakan duduk, Bel. Ada yang tahu di mana saja otot tulis berada? Saya, Pak. Ayo, coba jawab. Otot tulis itu berada di otot dada, otot betis, otot paha, dan seluruh rangka tubuh manusia. Tuh, kalian itu sebenarnya bisa. Hanya saja tidak percaya diri. Nah, sekarang sudah jelas belum tentang otot tulis? Sudah, Pak. Waktunya sepertinya sudah hampir habis. Nah, untuk besok, kalian akan presentasi ya untuk menjelaskan materi. Melita, Abel, dan Angel, besok kalian akan menjelaskan tentang otot polos ya. Ya, Pak. Nah, sekarang silakan kalian pulang. Jangan lupa ya, persiapkan presentasinya dengan baik karena ini akan menjadi nilai KP untuk kalian. Ya, Pak. Sekian kelas kita hari ini. Terima kasih. Ya kita mau gimana nih? Kalau aku sih terserah kamu aja, Mel. Aku juga. Kalian ditanya kok mau terserah jawabnya. Yaudah nanti kita lanjut lagi diskusinya di rumah aku gimana? Soalnya aku udah dijemput nih. Boleh tuh. Ayo, mau masalah? Kalian yang masuk. Ya, Mel, makasih. Bebas aja. Ya udah kamu. Besok kita presentasinya mau kayak gimana nih? Terserah kamu aja, Mel. Sekarang apa yang mau kita bahas? Kita bahas dari materi yang akan kita sampaikan saja dulu untuk besok. Kita mulai dari otot polos saja. Otot polos itu otot yang kosong, kan? Abe, emangnya kamu apa? Nggak ada masalah apa-apa, Bel. Stop! Baru udah bertengkar. Aku sih merasa setuju sama pendapatnya Abel. Menurut aku otot polos itu masuk dalam kategori otot tidak sadar. Ngomong-ngomong, otot polos itu ada di mana saja sih? Otot polos itu terdapat di dinding rahim, dinding usus, saluran kelamin, dan pembuluh darah. Oh, gitu ya, Bel. Makasih ya, Bel. Sama-sama. Melita, makan dulu. Ajak teman-teman yang lainnya tuh. Iya, Meh. Makan dulu yuk. Nanti kita lanjutkan lagi diskusinya. Yuk. Mel, ini makanannya coba yang bikin sih enak banget. Ya aku dong, emangnya kenapa? Enak banget, ya kan, Mel? Iya, ini enak banget nih, Mel. Makasih ya. Udah pada beres kan makannya? Udah, Mel. Udah, yuk kita lanjut lagi, Mel. Yuk. Ngomong-ngomong tadi makannya kenyang banget ya. Iya.
Oh iya, sekarang siapa yang mau menjelaskan tentang otot pos single unit dan otot pos multi unit? Kamu saja, Mel. Ya udahlah, terus yang mau menjelaskan tentang ciri-ciri dan fungsi otot polos? Aku. Emangnya kamu bisa aja? Bisa lah, Mel. Kamu meremehin. Ciri-ciri otot polos itu ada 3, memanage atur kontraksi, terkait dalam badan fungsional, dan tidak memiliki sarkomer dan myofibril. Dan fungsinya pun ada 3, yaitu mengalirkan darah dalam arteri, memindahkan makanan melalui saluran pencernaan, dan mendorong bayi keluar dari rahim. Ngomong sarkomer dan myofibril itu apa aja? Nggak tahu, Mel. Udah, kamu ngomong nggak tahu artinya. Sarkomer itu adalah unit fungsional dasar otot turi, atau bahasa sederhananya adalah sel-sel yang menyusun jaringan otot. Sedangkan myofibril itu adalah serat-serat yang menyusun jaringan otot. Oh gitu ya, Bel. Makasih ya, Bel. Sama-sama, Jal. Mel, itu ada maminya Apel sama Angel nih. Ya, Mi. Tuh kalian udah dijemput, udah beres kan diskusinya? Udah, Udah, Mel. Pulang dulu ya. Makasih ya, Mel. Ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Oke, sekarang silakan yang mau presentasi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi semuanya. Sekarang kami akan memulai presentasi. Otot polos adalah otot yang termasuk dalam kategori atau tidak sadar karena bekerja di dalam kesadaran tetapi berdasarkan refleks. Otot polos ada 2 macam, yaitu otot polos single unit dan otot polos multi unit. Jika otot polos single unit itu otot polos yang serabutnya saling berkontraksi sehingga memudahkan pekerjaannya. Sedangkan otot polos multi unit yaitu otot polos yang terdiri dari serabut yang berbeda-beda dan bekerja masing-masing. Otot polos itu terdapat di dinding rahim dan dinding usus. Melita, ada tambahan sedikit. Otot polos selain terdapat di dinding rahim dan dinding usus, terdapat juga di saluran kelamin dan pembuluh darah. Silakan dilanjutkan. Otot polos memiliki 3 ciri-ciri, yaitu memanage saat berkontraksi, terkait dalam unit fungsional, dan tidak memiliki sarkomer dan myofibril. Otot polos memiliki fungsi 3, yaitu mengalirkan darah dalam arteri, memindahkan makanan melalui saluran pencernaan, dan mendorong bayi keluar dari rahim. Polos tidak mempunyai sarkomer dan myofibril. Sarkomer itu adalah unit fungsional dasar otot turi, atau bahasa sederhananya adalah bahan dasar sel-sel otot. Sedangkan myofibril adalah serat-serat yang menyusun jaringan otot. Sekian presentasi kami. Terima kasih. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Pak. Ya, terima kasih, presentasinya sudah cukup bagus. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Oke, sekarang kita balik ke otot jantung. Ada yang tahu apa itu otot jantung? Otot yang ada di jantung, Pak. Ya, kurang lebihnya seperti itu, Jal. Lebih tepatnya itu, otot jantung itu adalah salah satu jenis otot yang tidak sadar yang mengikuti otot miokardial yang berjumlah 1 sampai dengan 4 buah. Otot miokardial itu apa, Pak? Miokardial apa tuh? Ada miokardial, ada juga miokardial tahu. Ya itulah pokoknya. Kita bisa beda artinya. Dari tadi kalian tuh dengerin mulu, ah. Angel kan cuma salah ngomong, Mel. Ya, Pak. Miokardial itu berasal dari kata mio yang artinya otot dan kardium yang artinya jantung, Jal. Oh iya, Pak, otot jantung itu adalah gabungan dari otot turi dan otot polos kan? Ya itu benar, Bel. Ada yang tahu nggak apa perbedaannya? Saya Pak. Tolong jelaskan. Ya, disebut sebagai gabungan dari otot polos dan otot turi karena memiliki kesamaan yang setar seperti
kelas. Ya, tepat sekali Malika. Terima kasih. Silakan duduk. Ya, Pak. Oh iya Pak, mengapa otot jantung dapat bekerja tanpa lelah? Otot jantung dapat bekerja tanpa lelah karena memiliki mitokondria, mioglobin, dan suplai darah sehingga metabolisme aerobik dapat terjadi terus-menerus. Metabolisme aerobik itu apa? Metabolisme aerobik itu adalah metabolisme yang terjadi ketika suplai oksigen datang. Ya benar itu apa yang dikatakan oleh Abel. Ada yang bisa jelaskan nggak ciri-ciri otot jantung itu? Saya, Pak. Ya silakan coba mereka jelaskan di depan kelas dong. Iya, Pak. Ciri-ciri otot jantung itu antara lain bentuknya memanjang, memiliki inti sel yang berada di tengah. Otot jantung bekerja di luar kesadaran atau otonom. Panjang serabutnya 50-100 mikron dan berdiameter 14 mikron. Jumlah serabutnya kurang lebih 1.500 filamen. Terdiri atas sarkolemma dan miofibril. Terdiri dari 1-4 inti sel. Bekerja tanpa lelah, dipengaruhi oleh refleks, bentuknya cilindris bercabang dan menyatu, serabutnya bercabang-cabang dan mempunyai diskusi interkalaris. Oh iya, kamu tahu tidak diskusi interkalaris itu apa? Diskusi interkalaris itu adalah pembatas antara unit fungsional dasar yang disebut juga sarkomer. Oh iya, tadi juga kan kamu menyebutkan jumlah serabutnya itu 1.500 filamen. Nah, filamen itu adalah sebagian dari protein yang berada di sitosol. Oh iya Pak, otot duri dan otot prostat kan punya fungsi masing-masing. Fungsi otot jantung itu apa Pak? Silakan ya, kamu mau coba jawab? Ya, Pak. Fungsi otot jantung itu ada 7 bel, yaitu memompa darah ke seluruh tubuh, membersihkan tubuh dari hasil metabolisme, membantu dalam kontraksi sel lain, memompa ventrikel jantung, mengemas darah keluar dan menyedot darah ke jantung, menunjang kerja organ lain dan menunjang kerja organ jantung. Ya, bagus Melita. Terima kasih, silakan duduk kembali. Ya, Pak. Nah, sudah mengerti kan kalian tentang jenis-jenis otot? Ya, Pak. Baiklah anak-anak, sekarang kita beralih ke sifat kerja otot. Ada 2 kan sifat kerja otot itu? Ya benar Jo, kamu tahu nggak apa aja itu? Sinergis dan antagonis kan Pak? Iya itu benar ya, sifat kerja otot itu ada sinergis di mana 2 kerja otot bekerja saling bersamaan. Ada juga antagonis yang merupakan sifat kerja otot di mana 2 otot yang bekerja saling berlawanan. Pak, kalau sifat kerja otot sinergis dan antagonis itu terdapat di mana saja, Pak? Sifat kerja otot sinergis terdapat pada 2 otot pronator yang bekerja sama untuk menelungkukan dan menengadahkan telapak tangan. Sedangkan macam-macam contoh sifat kerja otot antagonis yaitu fleksi yang membuat gerakan menepuk, misalnya menepuk siku, dan ekstensi untuk meluruskan kembali, misalnya meluruskan siku. Ada juga abduksi yang membuat gerakan menjauhi tubuh, misalnya memanjangkan tangan, dan abduksi yang membuat gerakan mendekati tubuh, misalnya menegakkan kembali telapak tangan. Ada juga depresi yang merupakan gerak menurunkan, misalnya menutup mulut, dan elevasi yang merupakan gerakan mengangkat, misalnya membuka mulut. Dan yang terakhir ada inversi yang merupakan gerakan membuka telapak kaki ke arah tubuh, dan eversi yang merupakan gerak membuka telapak kaki ke arah luar. Oh, jadi begitu ya, Pak? Nah, berhubungan dengan waktu yang sedikit, sekarang kita latihan dulu ya. Minggu depan kan kalian akan ujian.
Sekian pelajaran kita hari ini ya. Latihannya dijadikan tugas saja untuk besok ya. Karena minggu depan kan kalian akan ujian. Dikumpulkan untuk besok ya, jangan lupa ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Terima kasih anak-anak. Aku ngajarin biologi dulu ah. Aduh, ini soal nomor 1 gimana ya? Aku nggak bisa. Ya udah, aku telepon ke Abel sama Melita aja. Mungkin mereka tahu. Aduh, kok ke Abel nggak diangkat sih? Coba ke Melita aja. Duh, nggak diangkat lagi. Ya udah, aku coba BBM si Abel aja. Ini kenapa nggak dibalas-balas lagi? Ya udah, aku mungkin kalau makan dulu tahu jawabannya. Hah? Ini BBM dari Abel. Coba aku telepon saja dulu. Ini Angel telepon. Halo, Ja, ada apa? Bel, ini soal nomor 1 yang tentang ciri otot secara umum. Apa jawabannya? Sungguh siapa tadi gak merhatiin di kelas? Bel, bantuin lah, please. Gak mau ah, kamu kan gak merhatiin. Please. Minta-minta jawaban seenaknya aja kamu. Ya, tuh Bel, maaf. Aku janji nggak bakal kayak tadi lagi. Sekarang kasih tahu ya. Ya, itu tuh yang pertama kali dijelasin. Ekstensibilitas, kontaktibilitas, dan elastisitas. Oh, yang itu. Oke, makasih ya, Bel. Sama Angel. Sekianlah video pembelajaran biologi kelas 8 tentang otot dari kami. Nada gading yang tak. Andai kata jika ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.